Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, kali ini saya akan memberitahukan tentang VN-VN yang mengalir kepada saya dari seorang pendeta gitu. Maka saya akan juga memberitahukan jawaban saya terhadap pendeta tersebut gitu loh. Nah, selain daripada itu, maka saya ketika mengklik VN dari pendeta ini, maka saya akan mencoba menanggapi secara langsung dan juga akan memberitahukan tentang jawaban saya kepada pendeta gitu loh. Selamat menyaksikan. Dan sebelumnya mari kita dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Anda semua, dan juga channel ini adalah sebagai mempersempit ruang gerak pemurtatan gitu. Nah, dari sini mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran segala urusannya, dan dimudahkan urusan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan Anda seorang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Selamat mendengarkan. Iya, saya katakan begini Mas, itu kalian beranggapan percaya kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Isa atau Yesus ya, sebagai Rasul Allah. Tetapi Allahnya saja beda gitu loh ya. Sampai kan Allahnya Allah SWT yang di Ka'bah itu kan. Itu beda dengan Allahnya Musa Mas. Itu nggak boleh disama-samain. Itu yang saya jelaskan berkali-kali, itu namanya Allah lain. Ya, Allahnya atau Allahnya Musa itu adalah YHWH Elohim. Orang Yahudi Nah, saya tanggapi sekilas. Ini pendeta ini mengatakan Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Isa, Allahnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad sembah, apa yang Nabi Isa sembah, apa yang Nabi Musa sembah dikatakan beda gitu loh. Padahal yang beda itu pendeta itu sendiri gitu loh. Nah, kalau saya pelajari tentang Tuhan di dalam Judaism, itu adalah itu mengesahkan Allah. Artinya Allah itu, Tuhan itu abadi gitu. Tuhan itu abadi, tidak akan pernah menjelma menjadi manusia. Beda dengan Kristen gitu. Kristen ini kemudian Tuhan berubah menjadi manusia gitu. Ini yang beda ini siapa gitu. Yang beda ini sebenarnya adalah Kristen itu sendiri. Nah, kalau masalah pengucapan gitu loh. Karena kalau masalah dalam segi bahasa itu kan beda. Itu misalkan gini ya. Ketika saya mengatakan Tuhanmu ini siapa? Tuhan saya adalah yang maha mulia gitu. Mengatakan seperti itu. Apakah ini beda? Saya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya enggak beda. Di sini juga beda gitu, sama gitu. Karena mengacu kepada Sang Maha Pencipta saya ini kan begitu. Nah, yang beda itu Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena manusia dituhankan gitu loh. Itulah. Terus naik lanjut. menyebutnya Adonai Elohim, itu tidak ada sangkutannya dengan Allah SWT. Walaupun Muhammad itu mau menyebut-nyebut Musa lah, Adam lah. Nah, di sini Adonai Elohim gitu. Padahal kalau di pendeta ini mengerti Adonai Elohim dan semua itu sebenarnya hanya kata ganti. Kata ganti gitu, sesuai dengan bahasa mereka gitu loh. Karena apa? Karena orang Yahudi sendiri tidak tahu, tidak paham, tidak tahu apa itu YHWH gitu loh. Kemudian orang Kristen mengartikan dengan sembarangan gitu loh tentang YHWH tersebut. Sembrono orang Kristen ini. Terus lanjut. Tapi Allahnya itu beda, ngerti nggak sih? Jadi jangan sangka yang disebut Allah itu semuanya sama, Mas. Saya udah berkali-kali menjelaskan Allah lain. Termasuk Allahnya sampean gitu loh.
Nah, di sini ketika mengatakan ilah lain, di sini sebenarnya yang lain itu menuju kepada pendeta itu sendiri gitu. Tuhannya pendeta. Kenapa Tuhan itu digambarkan di dunia ini sehingga manusia dituhankan? Ini yang lain gitu loh. Tapi pendeta ini tidak sadar bahwa apa yang dirinya sembah itulah yang lain gitu. Nah, terus mengenai rasul penutup ya, itu sampean lihat di videonya mengenai orang Sabin itu. Itu zaman si siapa itu? Nabi Mani itu, dia juga mengatakan dia itu nabi penutup. Karena dia kan percaya ada 11 nabi-nabi yang diakui. Kalau Muslim kan 25 nabi ya, dia 11 aja. Tapi ada 4 yang terbesar, yaitu Zoroaster, Buddha, dan Yesus. Dan yang keempat adalah Nabi Mani itu sendiri. Pendirinya Sabin itu namanya Nabi Mani, Mas. Nah, si Nabi Mani ini mengatakan dia itu saudara dengan ketiga nabi-nabi yang terbesar yang lain itu, yang dengan Zoroaster iya, dengan Buddha iya, dengan Yesus iya. Dan Nabi Mani ini penutup dari nabi-nabi yang sebelumnya. Itu sama dengan Muhammad itu. Sampai lihatnya sih. Nah, pendeta ini tidak tahu kalau di dalam Islam itu diajarkan bahwa Nasrani, orang yang menyembah, yang mengatakan Tuhan itu punya anak, itu dikatakan kafir. Itu Sabi'in. Kaum Sabi'in pun itu dikatakan kafir gitu loh. Kecuali orang itu yang menyembah, benar-benar menyembah Allah dan percaya kepada yaumil akhir dan percaya kepada kitab-kitab Allah, itu dijaga oleh Allah. Baik itu orang Sabi'in, kalau percaya kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah, itu diselamatkan. Sabi'in itu hanya istilah saja sebenarnya gitu. Seperti apa ya? Dan juga Sabi'in ini sebenarnya banyak aliran Sabi'in ini. Kaum Sabi'in ini banyak gitu. Dan kitab-kitabnya itu ada beberapa kitab gitu. Di dalam kepercayaan Yahudi, di dalam kepercayaan Sabi'in ini ada yang mempercayai tentang yang disebut dengan kitabnya itu kitab Al-Kanzaniyah. Al-Kanzariyah ini adalah ini dipercaya sebagai suhufnya Nabi Adam gitu. Terus kaum Sabi'in ini juga apa ya? Punya kitab yang namanya Dorosa Ad-Yahya gitu. Artinya dia itu percaya kepada ajaran Nabi Yahya gitu. Juga Sabi'in ini juga ada yang percaya kepada pemahaman seperti komaha dik khuziwu. Artinya di sini kitabnya itu bernama komaha dik khuziwu. Nah, ini sebagai kitab semisal percaya kepada bintang-bintang, menyembah malaikat dan seterusnya gitu loh. Seperti itu. Ada beberapa aliran di dalam kaum Sabi'in. Nanti di VN ini beberapa akan saya jelaskan lagi. Lanjut. Videonya itu. Makanya saya mau katakan Sabin itu pandangan imannya atau kepercayaannya seperti itu, Mas. Persis kayak Islam, bukan mirip lagi. Persis itu. Loh, Sabi'in katanya persis sama Islam katanya. Padahal Sabi'in ini ada yang mengatakan di sini kepercayaan itu adalah dia itu tidak dia itu percaya punya kitab sendiri yang disebut dengan dia itu mengakui Nabi Yahya, mengikuti pelajaran daripada Nabi Yahya gitu. Ini yang Sabi'in akui. Dan juga ada yang percaya memuja malaikat, ada yang percaya memuja Tuhan itu bintang dan seterusnya gitu. Banyak aliran-aliran di dalam Sabi'in ini gitu. Ada yang mengatakan di dalam kitabnya itu Al-Kanzariyah itu dikatakan dia itu percaya kepada sebuah suhuf. Artinya dipercaya sebagai suhuf ajaran Nabi Adam, suhufnya Nabi Adam gitu. Itu namanya Sabi'in. Yang disebut dengan Sabi'in ini adalah dia itu dari Kristen, dari Nasrani kemudian
keluar dari Nasrani kemudian mengikuti sebuah ajaran yang disebut dengan mengikuti ajaran Kanzaria ini, maka ini disebut kaum Sabi'in gitu. Baik itu dari Yahudi, dari manapun, kalau dia itu keluar dari agama lamanya kemudian mengikuti ajaran salah satu kitab dari mereka, maka disebut dengan Sabi'in. Pendeta ini gak tahu Sabi'in itu apa gitu. Next, lanjut. Cuma nanti Muhammad mengganti dengan dirinya, ya. Padahal Nabi Mani yang sebelumnya di abad kedua atau ketiga itu sudah mengatakan, aku ini Nabi penutup. The seal of the prophet. Seal itu sebenarnya bukan penutup. Nah, sebenarnya untuk membuktikan itu apa? Kalau di era sekarang, kalau misalkan ya kita ini hidup di era sekarang, kita itu dapat membuktikan dari kitab sucinya sebenarnya gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an jelas di sini adalah ada tantangan di dalam Al-Qur'an. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an ini dari Allah, maka silahkan buat semisal Al-Qur'an. Atau silahkan Anda, jika memang Al-Quran ini bukan dari Allah, tentu saja akan menemukan sebuah pertentangan di dalam Al-Quran. Tapi faktanya mulai sejak zaman dulu sampai sekarang tidak satu pun orang mampu membuat semisal Al-Quran gitu. Ini tantangan daripada Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Beda dengan Bible kita pendeta ini gitu. Kalau misalkan di dalam Bible mengadakan tantangan seperti itu, tentu saja umat Islam banyak sekali yang membuktikan keamburadulan Bible gitu. Ini bedanya gitu. Naik lanjut. Penutup tapi meterai gitu loh. Jadi ada nabi yang sebelumnya, nah dia meterainya. Jadi kayak mengesahkan gitu loh. Itu diterjemahkannya sebagai nabi terakhir ya. Padahal bahasa aslinya the seal ya, atau meterai. Meterai kan tahu kan, untuk mengesahkan itu. Plak, saya lah yang mengesahkan semuanya. Nah, itu nanti diikuti atau ditiru oleh Muhammad. Sampai lihat dulu video yang mengenai Sabiin itu. Nanti sampai akan tahu betapa miripnya atau samanya dengan Islam. Nah, di sini masalah kemiripan. Misalkan gini ya. Misalkan kaum Nasrani, dia itu menggunakan sebagian itu Injil. Tetapi sebagian disesatkan, diplesetkan. Maka ini memang tentu ada kemiripan karena Taurat, Injil, Zabur ini dari Allah gitu loh. Dan kemudian Al-Qur'an ini juga dari Allah. Jika dalam ajaran semuanya kitab suci ini ada kemiripan, itu ya wajar karena semuanya ajaran dari Allah. Tetapi orang-orang ini kadang ada yang menyesatkan gitu loh. Nah, orang yang menyesatkan inilah yang kemudian berbahaya gitu loh. Maka kemudian karena berhubung kitab Taurat sudah dipalsukan, Zabur, bahkan kaum Sabi'in ini ada yang sering membaca Zabur ini, ada juga yang disebut dengan kaum Sabi'in ini gitu. Nah, ketika kitab Taurat, Zabur, Injil ini dipalsukan dan menjadi berbagai macam aliran sehingga orang itu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar supaya apa? Agar supaya kembali lagi kepada fitrah manusia itu, agar supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Al-Qur'an ini sebenarnya ngoreksi daripada ajaran-ajaran terdahulu yang dirubah gitu, mengembalikan ajaran-ajaran yang terdahulu gitu. Artinya ajaran-ajaran yang dari Allah terdahulu telah dirusak, maka Al-Qur'an ini kemudian Allah datangkan kembali, turunkan kembali. Inilah pentingnya Al-Qur'an diturunkan gitu, itu sebenarnya gitu loh. Naik lanjut. Ya, cuma selama ini kan kalian nggak tahu itu ada golongan Sabin ada 3 kali di Quran disebut. Tapi nggak ngerti Sabin itu golongan apa sih? Nah, begitulah. Sebenarnya As-Sabi'in itu benar disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Tetapi yang tidak paham ini sebenarnya pendeta. Karena As-Sabi'in ini dikira apa Sabi'in ini sama pendeta. Padahal Sabi'in ini adalah berbagai macam aliran. Ada yang mengesahkan Tuhan itu ada kaum Sabi'in ini gitu. Terus kemudian Sabi'in ini ketika
sobiin itu sendiri itu diambil dari akar kata sobi, artinya kalau istilah sekarang itu meninggalkan agamanya gitu. Itu sobi namanya. Misalkan orang Yahudi meninggalkan ya, agama Yahudinya dan kemudian menjadi pengikut pengikut misalkan pengikut Drasa Al-Yahya ini begitu. Maka dia itu disebut sobi. Kemudian misalkan ada Nasrani, dia itu meninggalkan kenasraniannya kemudian mengikuti kitab ini gitu. Kitabnya orang-orang Sobiin ini, yakni yang beberapa kitab ini seperti Kanzariyah misalkan, maka dia itu disebut sobi, artinya dia itu meninggalkan agama lamanya dan dia itu menganut agama yang kepercayaan ini gitu loh, maka itu disebut sobiin gitu. Dan pendeta ini dia tahu sobiin itu apa gitu loh, sehingga ngoceh nggak ada nggak ada faedahnya gitu loh. Nek lanjut. Dan ajaran agamanya seperti apa gitu loh. Ya, banyak orang Islam tidak tahu siapa Sabiin itu. Sampean juga saya yakin tidak tahu. Ya, saya juga baru tahu juga sih. Padahal saya sudah jelaskan bagaimana karakter orang Sobiin itu. Kalau di dalam Al-Quran, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu Sobiin, kalau dia itu benar-benar percaya kepada Allah dan benar-benar percaya kepada Yaumil Akhir dan benar-benar percaya kepada kitab-kitab Allah, dia itu diselamatkan oleh Allah. Tetapi setelah zaman Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu harus percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Artinya dia itu sudah Muslim gitu. Ketika misalkan Muslim ini sebenarnya kalau di era sekarang untuk membuktikan kebenarannya itu kita itu sebenarnya cukup melihat kitab sucinya aja gitu. Tentu saja kalau memang Islam ini salah, tentu saja akan banyak menemukan kesalahan di dalam Al-Quran, kan begitu. Nah faktanya setelah semua kalau di era sekarang ini harus mengecek kepada kitab sucinya gitu, contoh Bible. Setelah saya beberapa orang Muslim itu meneliti Bible, ternyata banyak sekali mengandung kesalahan-kesalahan di dalam Bible ini gitu. Ini yang tidak pernah pendeta pikirkan gitu. Next lanjut. Nah, kalau sampean mau baca lebih jelasnya, saya ada bukunya. Tidak ada. Nah, begitulah. Terus ini jawaban tanggapan saya terhadap VN pendeta. Saya akan putarkan gini ya. Pertanyaan jawaban daripada saya terhadap pendeta. Pak David, saya sudah jelaskan bolak-balik kepada Anda ya, bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Musa, Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Allah yang disembah Nabi Isa itu adalah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Bahkan ketika seorang rabi ada yang mempelajari tentang Islam, itu mengakui bahwa Tuhan di dalam Islam itu sama dengan apa yang disembah oleh Nabi Musa gitu. Itu sama. Seorang rabi setelah mempelajari tentang Islam, Islam ini dianggap adalah satu-satunya agama yang yang monoteisme, ya, sama seperti keyakinan Yahudi. Artinya Tuhan tidak digambarkan, Tuhan tidak digambarkan dengan pahatan, Tuhan tidak dilambangkan seperti salib dan seterusnya. Hanya umat Islam yang satu-satunya agama di dunia ini. Maka orang rabi ini percaya bahwa agama Islam adalah agama yang memang benar-benar adalah agama para utusan gitu loh. Ini diakui oleh para rabi sendiri gitu loh. Nah kemudian ketika Anda orang Kristen mengatakan ini beda, ini menunjukkan bahwa Anda ini sebenarnya yang beda gitu loh Pak David. Karena perbedaan antara orang Yahudi dan Kristen ini sungguh seperti bumi dan langit gitu loh Pak David. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan itu menjelma gitu loh. Gak percaya Yahudi. Sehebat apapun manusia itu tetap manusia gitu loh. Tidak ada istilah manusia Tuhan apa segala macam jelmaan Tuhan dan seterusnya. Tidak ada seperti itu gitu loh Pak.
Nah, ketika misalkan ada gambaran di dalam Alkitab itu sendiri, katakan anak Allah dan anak-anak Allah, ini kemudian ada sebagian orang yang memplesetkan hal itu, gitu loh, Pak. Artinya, yang disebut dengan anak Allah, ini disebut di sini adalah kemudian ada yang beranggapan sangat berlebihan. Artinya ketika dianggap anak Allah ini kan hubungan kedekatan antara Tuhan dan manusia, sehingga orang itu dianggap orang suci, kan begitu ya. Nah, ini ada yang berlebihan dari situ. Bahkan dia itu bukan mengatakan ini bukan manusia sembarangan, ini bukan manusia biasa, ini pasti manusia Tuhan. Nah, seperti itulah. Akhirnya menuhankan manusia itu sehingga anak Allah ini dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, gitu loh. Nah, ini disebut dengan musyrik, gitu loh. Bahkan orang Yahudi pun mengatakan orang seperti ini adalah orang pembangkang, adalah orang ingkar terhadap ajaran Yahudi yang benar, gitu. Nah, di kalangan Arab ada sebagian Yahudi yang percaya seperti itu, sehingga Uzair disebut anak Allah. Terus kemudian ada juga orang yang mengatakan Isa itu anak Allah, seperti itu. Yang berlebihan itu ada di Arab, tapi kebanyakan itu berada di Yaman, orang-orang Nasrani yang seperti itu, gitu loh. Yaitu juga yang kaum Sabi'in itu pada zaman Nabi Muhammad itu juga berada di Yaman banyak, gitu. Nah, di era-era sekarang ini berada di pinggiran Irak dan Iran, gitu. Sekarang ini. Nah, keyakinan Sabi'in itu sendiri sudah itu bermacam-macam aliran, gitu loh. Karena apa? Karena Sabi'in itu sendiri sebenarnya dia itu awalnya misalkan dia itu penganut Yahudi. Dia itu keluar dari Yahudinya kemudian menjadi Sabi'in, gitu. Dan dia itu mengikuti cara-cara yaitu mengaku-ngaku menjadi percaya kepada bintang-bintang. Ada yang mengatakan percaya kepada Nabi Yahya, dan ada juga yang seperti percaya kepada suhuf Nabi Adam, gitu loh. Dan kemudian ada juga yang dari Nasrani, gitu loh. Nasrani ini kemudian keluar dari Nasraninya dan menjadi Sabi'in, gitu. Dan ini akhirnya akhirnya dia itu mengatakan Ezra segala macam itu sehingga percaya bahwa Ezra ini, dan kitab sucinya pun itu sama, gitu. Ada yang berpegangan kepada kitab yang saya sebutkan di atas, gitu. Nah, itu kitabnya itu ada beberapa macam kitab suci mereka itu, gitu loh. Tergantung aliran Sabi'in yang mana, gitu loh, yang Anda bacakan, gitu loh. Nah, ada yang mempercayai kepada ajaran Nabi Yahya, gitu loh. Itu setelah dia itu keluar dari Nasrani misalkan, dia itu percaya kepada ajaran Nabi Yahya dan tidak mau menganggap Yesus ini sebagai Tuhan. Tetapi Nabi Yahya ini dipercaya ajarannya. Kemudian dia itu digambarkan Tuhan itu seperti bagaimana. Itu semua itu adalah berkumpul dalam yang disebut dengan Sabi'in. Sabi'in ini sendiri Anda ini tidak tahu apa istilah Sabi'in ini. Sabi'in ini adalah bahasa Arab, gitu loh. Bahasa Arab artinya yang disebut dengan Sabi'in ini adalah keluar dari agama lamanya, keluar dari agama lamanya kemudian menganut ajaran-ajaran tertentu. Itu namanya Sabi'in, gitu. Misalkan gini ya. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu orang misalkan orang Nasrani, kemudian keluar dari agama Nasrani dan memeluk ajaran Yahya misalkan, memeluk ajaran yang dipercaya sebagai ajaran Nabi Yahya. Dia itu juga disebut dengan Sabi'in, gitu. Dan juga misalkan gini, ada orang yang keluar dari Yahudi, pemahaman Yahudi ini, gitu. Kemudian dia itu mendalami Mazmur atau Zabur. Dia itu sering membaca Zabur, gitu. Membaca Zabur, dan kemudian dia itu memeluk dengan dengan keluar dari Yudaisme, dari ajaran Taurat, gitu. Maka ini disebut dengan Sabi'in juga, gitu. Begitu juga, dan kemudian ada juga yang seperti itu, gitu. Itulah yang disebut dengan Sabi. Akar katanya Sabi ini adalah Sabi. Sabi ini seperti kalau istilah sekarang itu orang murtad, gitu loh, Pak David. Atau orang mu'allaf atau orang murtad, gitu. Itu disebut dengan Sabi. Ini bermacam-macam, gitu loh, Pak. Misalkan dari Islam murtad menjadi gitu loh. Meyakini agama sesuatu misalkan
ada ajaran misalkan Melkisedek gitu. Nah dari Islam murtad kemudian menjadi mengikuti Melkisedek dan seterusnya. Ini disebut sobiin gitu loh, Pak David. Seperti di dalam Kristen menjadi keluar dari Kristen kemudian mengikuti ajaran seperti Melkisedek, tetapi dia itu beda aliran. Nah ini juga disebut kaum sobiin gitu loh, Pak David. Seperti itulah gambaran sobi. Artinya ketika menyebut sobiin ini bukan satu aliran gitu loh, Pak David. Di sini ada banyak aliran. Inilah yang tidak Anda pahami gitu loh. Artinya keluar dari agama lamanya, mempercaya agama baru. Gitu loh. Agama baru. Gitu loh. Itu sobiin namanya. Nah, sobiin itu sendiri ada beberapa aliran gitu loh, Pak David. Sobiin itu sendiri ada yang mempercayai bahwa monoteis, artinya Tuhan itu tidak mengesahkan Tuhan. Ada sobiin itu sendiri ada yang mempercayai perbintangan gitu loh, Pak David. Dan ada juga yang mempercayai aliran-aliran seperti misalkan ini suhuf Adam dipercaya sebagai suhuf Nabi Adam gitu. Ada juga yang mempercayai ini ajaran Nabi Yahya ini. Ada juga yang mempercayai seperti itu gitu loh. Jadi beragam macam-macam aliran di dalam sobiin itu sendiri gitu. Yang disebut sobiin ini Anda tidak tahu gitu loh, Pak. Sobiin ini adalah perpindahnya agama kepada agama yang dianutnya, itu sobi namanya. Sobiin namanya gitu loh, Pak David. Sobiin ini bukan Pak David ini ya. Anggaplah gini, ketika misalkan orang Kristen berpindah kepada Buddha misalnya, ini disebut sobiin, gitu loh. Terus kemudian ada orang Islam berpindah kepada Hindu, ini juga disebut sobiin, gitu loh. Kemudian dari Hindu berpindah kepada ini disebut sobiin, gitu loh. Ini seperti inilah sobiin itu, gitu. Tapi Anda tidak paham gitu loh, apa itu sobiin, gitu loh. Anda ini tidak paham gitu loh. Pemahaman Anda di sini minim sekali tentang sobiin ini gitu loh. Apa itu sobi? Sobiin itu akar katanya adalah berasal dari sobi gitu. Sobi ini berpindah. Artinya berpindah dari suatu keyakinan yang lama kepada keyakinan yang baru. Apapun itu, pindah kepada apapun itu disebut dengan sobi gitu loh, Pak David. Ya David, Anda ini gak paham-paham. Saya sudah jelaskan tadi berulang-ulang. Makanya dengerin VN saya ini, dengerin gitu biar Anda paham gitu loh, Pak David. Pak David, Anda juga mengatakan itu Islam itu berbeda. Tuhannya Nabi Musa itu berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Anda ini salah, Pak David. Seorang pakar, seorang rabi aja ketika mendalami Islam ini, dia itu mengakui bahwa Islam ini adalah sama persis dengan apa yang diajarkan di dalam tentang Tuhan ini, sama persis dengan apa yang ada di dalam Yudaisme tersebut gitu loh. Pengakuan seorang rabi gitu loh, Pak Rabi. Yang mengaku beda itu Kristen gitu. Karena apa? Karena Kristen sendiri beda memang gitu loh, Pak Rabi. Kenapa? Karena Kristen itu kemudian Tuhannya digambarkan, Tuhannya dibikin seperti salib dan seterusnya. Ini ditolak oleh Yahudi. Kristen itu yang berbeda gitu. Yahudi tidak seperti itu gitu loh, Pak David. Nah, ketika ada kalimat Elohim, Adonai, ini bukan berarti beda, Pak David. Ini tergantung bahasa di mana dia itu berada gitu. Contohnya gini aja, Pak. Ketika saya berada di Indonesia dan mengatakan Tuhan Maha Agung, bukan berarti ini beda. Ini penyebutan di dalam bahasa Indonesia gitu. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli mereka, Elohim, Adonai, ini hanya kata ganti gitu. Hanya kata ganti sebagaimana saya menyebut dengan Allah Maha Agung gitu. Tuhan Maha Agung ini. Ketika Tuhan Maha Agung dengan Adonai itu kan beda, Pak David. Dalam segi bahasa beda, tetapi maksudnya sama gitu. Ini cuma perbedaan bahasa aja sebenarnya gitu. Dan Anda tidak paham tentang hal ini gitu loh. Tidak paham Anda ini tentang hal ini gak paham gitu loh. Dari VN Anda itu menunjukkan bahwa Anda ini gak paham tentang hal ini gitu loh. Nah,
kembali lagi kepada Sobiin. Sobiin itu saya sudah jelaskan bolak-balik kepada Anda tadi ya, di VN-VN. Bahkan saya terangkan bagaimana rincian kitab suci mereka gitu. Nah di sini saya tambahkan lagi. Nah yang disebut Sobiin itu akar katanya kan bahasa Arab ini ya. Akar katanya itu adalah sobi. Sobi ini adalah sebuah perpindahan agama dari agama lama kepada keyakinan yang baru, itu disebut sobi gitu. Itu sobek namanya. Dari agama apapun, baik dari Yahudi, keluar dari agama Yahudinya, kemudian menganut sebuah ajaran apa yang dipercaya sebagai ajaran Nabi Yahya misalkan. Dia itu disebut sobek juga. Dan juga dari Nasrani misalkan, dari Kristen, kemudian itu berpindah kepada yang percaya kepada suhuf Nabi Adam misalkan. Dia itu juga disebut sobi. Dan misalkan dari Kristen berpindah kepada pemujaan bintang-bintang itu, sehingga dia itu seperti orang Majusi dan seterusnya, seperti orang ini dan seterusnya, itu juga disebut sobiin gitu loh Pak David. Seperti itulah pengertian pemahaman tentang sobiin itu gitu. Anda ini gak tahu apa-apa tentang sobiin Pak David. Tidak ada Mas. Iya, memang kalau dibuat panjang jadi panjang banget ya. Tapi Muhammad itu sepertinya sudah satu keharusan. Sepertinya gini ya, orang lain boleh nggak mengakui Isa sebagai Rasul Allah, Musa sebagai Rasul Allah nggak boleh. Boleh tidak diakui. Nah, ini menurut pendeta ini, orang itu nggak apa-apa tidak mengakui Isa sebagai utusan Allah gitu loh. Dan atau nggak apa-apa tidak mengakui Musa sebagai utusan Nabi Musa alaihissalam utusan Allah gitu. Ya memang nggak apa-apa menurut Pak David, tetapi kan kafir orang itu. Orang itu kalau tidak mengakui Nabi Isa pada zaman Nabi Isa, dia itu kafir gitu loh. Orang itu kalau tidak mengakui Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, itu orang itu kafir gitu loh. Nah, Pak David sendiri kalau tidak mengakui Nabi Isa ini sebagai utusan, Pak David sendiri kafir gitu loh. Ini yang Pak David tidak tahu gitu loh. Naik lanjut. Tapi kalau Muhammad tidak boleh sekali-kali orang itu tidak mengakuinya gitu loh. Makanya di At-Taubah itu dijelaskan, perangi ya. Maksudnya orang-orang itu harus diperangi sampai mereka itu tunduk. Nah, kalau bicara perang sebenarnya Pak Pendeta ini seperti orang buta aja. Padahal di dalam Bibelnya Pak Pendeta ini adalah biang daripada perang yang sangat kejam gitu loh. Di dalam Bibel itu sendiri itu perangan yang sangat kejam itu, pembunuhan yang sangat kejam itu ada di Bibel. Karena di Bibel itu digambarkan bunuhlah, tumpaslah semua orang Amalek gitu. Baik itu binatangnya, hewannya, terus anak-anak, wanita hamil, semuanya itu harus ditumpas habis. Ini kan kekejaman gitu loh. Beda dengan Islam. Kalau di dalam Islam tidak boleh membunuh. Kalau di dalam peperangan umat Islam itu harus membunuh lawan yang ingin membunuh gitu aja. Kalau musuh sudah tidak berdaya itu dilarang dibunuh. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita dan seterusnya. Itu ajaran pelarangan-larangan di dalam peperangan, di aturan-aturan di dalam peperangan di dalam Islam gitu loh. Ini sangat-sangat terhormat di dalam Islam gitu loh. Sedangkan pendeta ini tidak mengacu kepada Bibelnya. Kalau di dalam Bibelnya itu ayat-ayat pembunuhan itu banyak yang kejam sekali di dalam Bibel ini. Nah, pendeta ini pura-pura buta dengan Bibelnya gitu. Kalau orang yang tidak tahu pernah membaca Bibel mungkin bisa ditipu gitu. Tapi kalau orang itu sudah membaca Bibel, dia tuh tidak bisa ditipu karena memang di Bibel itu banyak sekali ayat-ayat pembunuhan gitu. Baik, lanjut. Kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah itu aja. Nggak ada disebut rasul-rasul yang lainnya itu. Jadi syaratnya cuma satu, kalau Muhammad itu tidak disebut sebagai Rasul Allah ya diperangi. Nah, pendeta ini mulai mengacu kepada fitnah. Kalau kita bicara tentang perang, Bibel adalah biangnya. Gitu. Biangnya ini adalah Bibel gitu. Peperangan yang sangat kejam itu ada di Bibel gitu loh. Pendeta ini buta dalam hal ini gitu loh. Udah gitu aja.
itu mau atau nggak mau itu diakui. Ya Islam memang begitu mas. Itu ada di Qurannya sampean sendiri. Jadi ya sampean nggak boleh ya menafsir seolah-olah oh rasul-rasul Allah yang lain juga boleh diakui. Ya boleh tapi nggak pernah disebut. Gitu aja. Ya saya mau tahu ya syahadatnya sampean itu apakah ada di dalam nama rasul-rasul lain itu ada nggak? Nggak pernah, saya yakin itu. Nah, pendeta ini gimana ya? Pendeta ini mulai ngawur. Syahadat itu harus disebut semua katanya. Kan misalkan apa ya, seorang rasul ini ada 124 atau 125 atau berapa gitu ya. Tapi yang percaya 25, anggaplah 25. 25 ini kalau mau disebut semuanya, wah itu bisa panjang itu syahadatnya gitu loh. Gimana ini pendeta ini kok bodoh banget ya tentang hal ini. Padahal di dalam Islam itu sudah percaya kepada semua utusan dan juga apa ya? Dan juga percaya kepada utusan yang terakhir. Artinya dalam syahadat itu ikrar kepada ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, otomatis kita itu sudah mempunyai apa mempercayai seluruh para utusan Tuhan gitu. Karena apa? Karena di dalam Islam ini sudah diajarkan bahwa harus mempercayai kepada utusan-utusan sebelumnya gitu loh. Pendeta ini gak tahu, bodoh dalam ini cuman keluar-keluar aja, gak ada manfaatnya pendeta ini. Bodohnya itu tambah kelihatan di dalam komentarnya ini. Nek lanjut. Kalian tidak berani mengubah-ubah syahadat, nggak boleh, ya kan? Padahal di Quran pun tidak ada itu. Kalimat syahadat tuh nggak ada itu. Asyhadu ya. Loh, syahadat, yang disebut syahadat itu kesaksian saya kepada terhadap ajaran Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap Allah gitu loh. Saya ini bersaksi bahwa Allah ini adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan gitu loh. Dan kepada ajaran Islam ini membuktikan bahwa ajaran ini benar. Setelah saya mempelajari tentang Al-Quran, maka saya ini kemudian bersyahadat, bersaksi, menjadi saksi ikrar kepada diri saya sendiri bahwa ajaran yang dibawa ini adalah sebuah kebenaran, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah membawa firman Allah. Ini saksi saya kepada Nabi Muhammad, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira syahadat itu firman apa gitu, difirmankan apa firman gitu, tertera di dalam Al-Quran gitu yang disebut syahadat gitu. Kalau syahadat sendiri dalilnya itu ada di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah benar-benar Tuhan, itu ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan, itu ada di dalam Al-Quran dalilnya gitu. Itu ada. Tapi kalau pada pendeta ini kan menginginkan kini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu. Disinilah bodohnya Pak pendeta ini gitu loh. Padahal di dalam ajaran Islam yang menjadi apa ya dalil, yang menjadi pedoman itu adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu loh. Pendeta ini apa ngawurnya itu memang apa ya sudah akut gitu loh. Baik lanjut. Saya bersaksi nggak ada itu. Ya makanya saya katakan mas itu muslim ya, atau ajaran Islam itu banyak yang berasal bukan dari Quran loh. Ya terkadang emang susah ya, gimana ya. Nah, pendeta David ini semakin ketahuan kalau dia itu tidak tahu apa-apa. Katanya ajaran Islam itu bukan dari ajaran Islam. Padahal di dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman utama ini adalah Al-Quran dan hadis gitu loh. Ini pedoman gitu loh. Pendeta ini tidak tahu Al-Quran dan mengatakan tidak berasal dari Al-Quran. Ini kan konyol pendeta ini gitu loh. Itu sumbernya cuma satu orang sih, Muhammad sendiri yang ngomong ya. Jadi gimana ya? Ya dia mau menyebut diri nabi penutup lah, nabi terbesar lah, rasul penutup lah, rasul terbesar lah. Muhammad yang menjadi imam lah ya, rasul-rasul yang lain mengikuti di belakang dia lah. Ya bisa aja gitu loh, apa susahnya mas? Saya juga bisa ngomong begitu. Nah, pendeta ini mengatakan karena Al-Quran itu sumbernya hanya dari satu orang, katanya dia itu tidak apa ya mengaku apa aja boleh lah gitu loh. Nah, apakah saya tanggapi dalam VN berikut nanti ya.
Kalau sumbernya dari banyak orang itu bukan rasul namanya gitu, tapi bermusyawarah gitu loh. Contoh gini, misalkan Taurat ini sumbernya memang dari satu orang yaitu Nabi Musa tok. Selain daripada Nabi Musa, maka ini bukan Taurat namanya. Contoh, ketika kalimat itu keluar dari Fir'aun misalkan. Fir'aun itu mengatakan gini, saya punya Taurat gitu. Berarti bukan Taurat itu gitu loh. Seperti itu yang saya jawab kepada Pak David ini. Ini bodohnya Pak David. Karena Taurat itu sumbernya kan hanya satu dari Nabi Musa. Injil ini dari satu yaitu dari Nabi Isa gitu. Kalau Injil dari orang Romawi itu bukan Injil, itu palsu namanya. Seperti itulah yang saya jawab kepada pendeta ini. Next lanjut. Tidak ada yang mengesahkannya. Itu bahayanya kalian. Ya, sumbernya itu cuma satu orang, sumbernya. Nah, katanya di dalam Islam Al-Quran tidak ada yang mengesahkan kata. Padahal buktinya, faktanya itu masyarakat Madinah, masyarakat Mekah itu menjadi Muslim 100%. Ini menandakan bahwa mereka itu menyaksikan ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW benar-benar sebuah kebenaran gitu loh. David tidak mau paham ini. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen kan ini, Yesusnya orang Yahudi, yang membawa Kristen orang Yunani, Romawi gitu loh. Nah ini kan tentu saja Kristen ini terkontaminasi dengan budaya atau tradisi-tradisi Yunani dan Romawi gitu. Jadi tidak heran kalau Kristen ini ada Trinitas apa segala macam. Tidak heran karena apa? Ajaran pagan dari Yunani dan Romawi gitu loh. Naik lanjut. Aduh, gimana ya? Beda dengan yang di Bible, Mas. Bahkan Yesus aja nih, itu yang menyaksikan bahwa dia itu Tuhan ya. Ya sekali lagi ya, Yesus itu Tuhan, Mas. Itu bukan dari dirinya sendiri, itu dari kesaksian orang-orang. Enggak cukup. Nah, katanya kalau Yesus Tuhan itu dari kesaksian orang-orang. Di mana orang Yahudi mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya gak ada. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu keluar dari orang-orang antek-antek Romawi, antek-antek Yunani. Itu ya keluar dianggap Yesus Tuhan itu keluar dari sana gitu. Karena apa? Karena Romawi dan Yunani ini mempercayai banyak Tuhan gitu. Sementara Yahudi sendiri gak ada gitu. Bahkan dalam Yohanes dikatakan mereka itu bersama-sama dengan kita, tetapi mereka itu bukan bagian dari kita. Artinya orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan itu adalah pengkhianat gitu. Dan juga dikatakan apa ya? Mereka itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Ini sudah digambarkan oleh Yohanes gitu loh. Mereka itu akan memakai nama Yesus untuk menyesatkan ajaran Yesus. Itu sudah digambarkan sebenarnya di dalam Bible itu sendiri gitu loh. Tapi kebanyakan dogmalah yang menutupi pemikiran Kristen gitu loh. Naik lanjut. Cukup satu, bukan Yesus yang menyebut aku ini Tuhan, sembahlah aku. Enggak, itu loh. Kalau Yesus mengeluarkan itu dari mulutnya, manusia juga bisa, Mas. Manusia banyak memang. Nah, di sini Pak David ini sebenarnya mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Artinya kalau Yesus tidak mengakui sebagai Tuhan, lalu siapa yang menuhankan Yesus? Ini pasti si penyesat ini. Yang menuhankan Yesus ini pasti si penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Ini pasti ulah si penyesat ini. Gitu loh. Dan dalam VN jawaban saya nanti akan apakah akan dijelaskan tentang masalah ini. Naik lanjut. Ngaku dirinya Tuhan banyak, jangan sampai pikir nggak ada. Tapi buktinya apa gitu loh? Buktinya apa? Saya udah pernah jelasin ya, itu di Cina ada yang namanya Mao Zedong kan. Di Korea ada yang namanya Kim Il Sung. Di zaman Yesus pun ada yang namanya Raja Herodes. Dia menganggap dirinya itu Tuhan. Kaisar tuh Tuhan gitu loh. Suara kaisar, suara Tuhan. Coba, berani nggak manusia sampai ngomongnya begitu? Nah, katanya di Cina ada yang mengaku Tuhan, di Korea ada yang mengaku Tuhan, di
Di Romawi ada yang mengaku Tuhan di zaman Yesus gitu loh. Nah, kemudian ketika orang itu mengaku Tuhan, maka orang itu akan menyelidiki siapa dia sebenarnya gitu. Maka kemudian akan ketahuan bohongnya, kan begitu. Nah, persoalannya di sini Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, kemudian orang Romawi atau antek-antek Romawi ini yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ini permasalahannya di sini sebenarnya gitu loh. Jadi yang bermasalah itu bukan Yesus, tetapi yang bermasalah ini adalah orang yang mengatakan Yesus Tuhan gitu. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Siapa yang membawa Bible Yesus, kitab Injil Yesus? Ternyata antek-antek Romawi yang awalnya adalah musuh Yesus, yang awalnya membantai pengikut Yesus gitu loh. Ini bermasalah sebenarnya gitu loh. Nanti akan saya jelaskan juga dari event-event yang akan saya tampilkan. Next, lanjut. Jadi banyak manusia menganggap dirinya itu Tuhan, bukan cuma nabi aja, menganggap dirinya Tuhan. Ya, kalau cuma menyebut dirinya Tuhan, betapa gampangnya. Buat panjangin jadi panjangin juga kan. Kalau saya mau mengaku misalnya, Mas, saya itu profesor, doktor, insinyur, semua diborong ya kan. Gelar-gelar yang hebat-hebat itu. Tapi kenyataannya nggak ada buktinya, cuma saya sendiri yang ngomong. Ya itu namanya hoax. Nah, pendeta ini mengatakan, pendeta misalkan ada seorang yang mengaku, oh saya ini profesor, doktor, semua pangkat itu diborong pada dirinya, kan gitu. Nah, tentu saja orang akan meneliti apakah dia itu benar seorang profesor. Nah, kalau misalkan dia itu sudah mengaku profesor tetapi bukan profesor, maka dia itu akan dianggap pembohong, pembual, kan begitu. Nah, beda dengan orang yang tidak mengaku profesor. Dia itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai profesor gitu. Nah, kemudian ada orang lain. Orang lain setelah orang ini mati tiada, maka kemudian ada orang lain yang menganggap dia itu profesor gitu loh. Maka yang bermasalah ini adalah orang ini yang menganggap ini gitu loh. Bang, dia yang menjadi masalah ini si penyesat ini namanya gitu, yang mengatakan dia itu profesor padahal dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai profesor. Ini yang mengaku ini adalah si penyesat gitu loh. Nah, ini yang berbahaya ini gitu loh. Dan ternyata Yesus seperti itu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi kemudian setelah Yesus tiada, orang-orang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ini si penyesat yang mengatakan Yesus Tuhan gitu loh. Nih, lanjut. Ya kah? Atau bohong. Saya punya gelar profesor, kalau saya itu bisa diuji mas sama orang lain. Ya benar, kamu itu karena pengetahuannya begitu dalam. Nah, misalkan gini, ada orang ngaku profesor. Ngaku ini ya. Kemudian dia itu diuji. Kalau dia itu memang benar, dia itu menguasai ilmu di dalam bidang ilmu, maka dia itu benar profesor. Kalau dia mengaku. Tapi kalau orang itu tidak mengaku sama sekali, mau apa diuji gitu loh. Mau apa diuji kan dia tidak mengaku-ngaku profesor. Sedangkan kemudian setelah orang itu tiada, ada orang lain yang mengaku, oh dia itu profesor. Yang bermasalah itu yang mengaku-ngakui tadi gitu loh. Yang diuji itu ya yang mengakui. Maka ternyata yang mengakui ini cuma pemfitnah, pembohong, pembunuh gitu loh. Ya seperti itulah Kristen gitu loh. Yang mengaku itu sebenarnya bukan Yesus, tetapi ada orang setelah Yesus mengaku Yesus itu Tuhan. Ini yang bermasalah. Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Kamu itu layak mendapat gelar profesor gitu loh. Atau dari karyanya ya, kamu itu luar biasa banget. Orang lain gak bisa seperti kamu. Nah, kamu layak di bidang tertentu dapat gelar profesor. Tapi kalau orang itu ngomong saya ini profesor loh, ya buktinya apa gitu loh. Kalau gak ada buktinya ya jangan ngaku. Nah, yang berbahaya misalkan dia itu orang tidak ngaku profesor, misalkan gini, orang itu nelayan gitu. Dia itu tidak ngaku profesor, tidak ngaku apa-apa. Tetapi kemudian ada musuhnya nelayan, si nelayan tadi mengatakan, oh nelayan itu profesor anu. Setelah nelayan ini tiada mengatakan, musuhnya ini mengatakan,
oh itu profesor, itu dokter. Yang bermasalah adalah si yang mengatakan nelayannya gak ada masalah, karena nelayan tidak mengaku-ngaku sebagai profesor gitu loh. Yang memfitnah, yang membangkang, yang apa ya, yang labidowo atau apa ya kata istilahnya bahasa Indonesianya ya, yang apa, yang ngomong cerocos, yang mengatakan ini gitu loh. Bukan nelayannya yang bermasalah, tetapi yang mengatakan ini adalah bahwa ini adalah si tukang fitnah, pembohong, pembual gitu. Seperti itulah Kristen. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya gak bermasalah dengan Yesus. Yang bermasalah itu siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ini yang bermasalah. Ini si pemfitnah, ini si tukang bohong gitu loh. Nek lanjut. Nah, susahnya itu begitu, Mas. Kalau cuma ngomong gampang, susahnya itu kalau disuruh membuktikan, susah membuktikannya dan nggak bisa. Nah itu ya namanya bukan gitu, ya. Ya. Anda mengatakan kalau di dalam ajaran Kristen, anggaplah ajaran Kristen, dia itu boleh tidak mengakui Nabi Isa sebagai utusan. Padahal Nabi Isa sendiri sudah jelas, Nabi Isa sendiri sudah jelas mengakui, kamu apa, aku adalah utusan gitu. Ini harus sebenarnya ini penjelasan Yesus kepada kaumnya. Bapak, apa artinya? Aku hanya utusan gitu. Ini sebenarnya adalah pengakuan Yesus agar diakui sebagai utusan gitu. Kemudian orang yang tidak percaya kepada Yesus ini disebut orang ingkar gitu. Nah, orang ingkar ini disebut orang kafir gitu. Ini percaya sebagai anak, bukan percaya sebagai Tuhan, Pak David, tetapi percaya sebagaimana apa yang Yesus ajarkan. Kalau Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan, orang itu harus mengakui Yesus sebagai utusan, kan begitu. Bukan percaya sebagai Tuhan, bukan gitu. Jika mempercayai sebagai Tuhan, ini namanya membangkang dari apa yang Yesus ajarkan gitu. Seperti itu. Misalkan gini, Pak David. Saya ini misalkan seorang gubernur gitu. Gubernur menyatakan saya ini seorang gubernur gitu. Kemudian orang itu harus mempercayai dia itu gubernur kalau memang dia itu benar-benar gubernur, kan begitu Pak David. Nah, ketika ada orang mengatakan dia itu percaya sebagai presiden, dia itu membangkang dari apa yang diucapkan gubernur gitu loh Pak David. Padahal gubernur itu sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai presiden gitu. Maka orang yang mengaku-ngaku gubernur ini adalah presiden, maka dia itu membangkang dari ucapan gubernur tersebut gitu loh Pak. Ini membangkang, Anda ini membangkang daripada ucapan Yesus gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan, seharusnya Anda percaya apa yang Yesus katakan aja gitu loh. Nah, siapa yang mengaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Pasti orang penyesat pasti si penyesat yang menggunakan nama Yesus gitu. Dan Anda didogma oleh orang tersebut gitu. Sehingga Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Itu yang pertama yang harus Anda ketahui, kan begitu Pak David. Anda mengatakan begini, Nabi Isa itu misalkan Rasul. Nabi Isa itu boleh tidak diakui sebagai Rasul. Itu kan ajaran Anda, karena Anda ini sudah terdogma gitu loh. Yesus sebagai Tuhan, kan begitu Pak David. Itu ajaran Anda. Padahal Yesus mengatakan orang itu banyak membangkang Yesus ketika Yesus mengatakan aku diutus oleh Allah gitu. Dan banyak orang itu membangkang terhadap perintah Yesus, tidak percaya. Maka orang itu disebut kafir, ingkar kepada Nabi Isa gitu. Ingkar kepada Yesus gitu, orang itu gitu. Dan orang yang berlebihan akan menganggap Yesus Tuhan gitu. Ini juga membangkang dari apa yang Yesus katakan gitu. Karena berlebihan gitu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, kemudian dituhankan. Ini juga merupakan orang yang ingkar, orang yang membangkang terhadap Yesus itu sendiri gitu loh Pak David. Ini berlebihan, karena berlebihan dari apa yang Yesus katakan gitu.
Jadi kalau umat Islam kan enggak. Kalau Yesus mengaku dirinya, kalau Nabi Isa mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka umat Islam kalau Nabi Isa mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan, maka umat Islam percaya sebagai utusan Tuhan sesuai dengan apa yang Nabi Isa katakan gitu loh. Tidak melebih, tidak berkurang gitu loh. Itu Islam gitu loh. Nah kalau Kristen kan beda. Sudah tahu Yesus ada mengaku dirinya hanya sebagai utusan untuk Bani Israel. Orang Kristen malah menuhankan. Ini kan berlebihan dan ini disebut dengan musyrik atau disebut dengan pembangkang. Gitu loh Pak David. Seperti itu gambarannya gitu loh Pak David. Dan Anda mengatakan ada orang mengaku Tuhan. Dan kemudian ada di seperti di Cina, di Korea dan seterusnya. Bahkan Fir'aun pun mengaku Tuhan kan begitu. Nah, disinilah permasalahannya, Pak. Ketika misalkan ada orang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka orang itu pasti akan menyelidiki, gitu, Pak. Pasti akan menyelidiki orang tersebut. Ini pasti kemudian akan dicemooh karena mengaku dirinya sebagai Tuhan, gitu, Pak. Pasti akan diselidiki, wah Tuhan seperti ini ya, masa Tuhan bisa misalkan di Cina ya mengaku dia Tuhan, masa Tuhan gitu kan pipis, Tuhan gini gitu. Nah seperti di Cina misalkan, masa Tuhan ini ke toilet gitu, seperti Anda, ini akan menjadi cemoohan gitu loh Pak David. Karena kalau dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Karena apa? Karena orang itu akan melihat dia gitu. Wah, misalkan gini, seorang Cina itu jalan-jalan ke mall, kemudian dia itu masuk ke toilet gitu. Dan dia itu masuk oh Tuhan sedang di toilet ke Anda gitu. Ini kan menjadi cemoohan bagi mereka itu sendiri gitu. Nah dari situ kalau dia itu mengaku Tuhan, dia itu pasti ketahuan dia itu tidak akan pernah dituhankan gitu. Nah persoalannya di sini, orangnya itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi kemudian setelah orangnya tiada dituhankan. Ini persoalannya di sini gitu loh Pak David. Misalkan gini, orang itu tidak pernah seumur hidupnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kemudian ada si penyesat, kemudian datang mengatakan dia itu Tuhan sebenarnya gitu. Ini persoalannya, ini yang menjadi persoalan. Yang bermasalah adalah orang yang mengaku Tuhan itu gitu. Yang mengakui dia Tuhan bukan yang dituhankan. Contoh gini, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah kemudian setelah Yesus tiada, maka kemudian diakui oleh orang-orang, sebagian orang mengatakan, oh Yesus itu Tuhan. Nah yang bermasalah adalah orang yang mengaku tersebut gitu. Yang bermasalah orang yang mengaku tersebut, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu yang bermasalah gitu. Nah maka dari situ mari kita selidiki siapa yang mengajarkan tentang itu gitu. Siapa gitu. Dan bagaimana dia itu sehingga Yesus itu dituhankan kan gitu. Maka diajari. Kemudian ternyata misalkan setelah diselidiki, ternyata kitabnya itu dibawa oleh hanya barang siapa yang tidak percaya kepada Injil yang aku pegang misalkan, maka akan saya hukum misalkan. Dan kebetulan orang itu adalah penguasa gitu. Maka orang ini yang bermasalah gitu. Atau orang ini awalnya memang memusuhi Yesus, memang benar-benar orang pengikut Yesus itu dibantai terus-terusan habis gitu. Kemudian setelah Yesus tiada, menggunakan cara lain misalkan, itu misal contoh ini, menggunakan cara lain atau cara licik lah anggaplah, dia itu pura-pura menjadi pengikut Yesus tetapi tujuannya untuk menyesatkan misalkan, seperti yang tergambar di dalam Yohanes itu misalkan, mereka itu bukan bagian dari kita tetapi bukan benar-benar dari kita. Ini kan sifat-sifat munafik ini. Artinya dia itu pura-pura bertobat, tetapi dia itu sebenarnya ingin menyesatkan, ingin merusak ajaran itu dari dalam gitu. Bahkan di dalam Yohanes digambarkan seperti memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Ini yang berbahaya gitu loh Pak David. Sehingga dengan kekuasaannya dia memanfaatkan seperti di situasi itu, karena dia itu sedang berkuasa gitu. Nah, orang-orang yang kecil-kecil yang memang jarang ketemu Yesus dan yang tidak tahu apa-apa, dia itu mudah sekali ditipu karena memakai nama Yesus gitu.
Ini yang berbahaya. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini yang berbahaya. Seandainya Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka ini perlu diteliti lagi gitu loh. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Kan begitu. Seperti itulah Pak David gitu. Karena berhubung misalkan gini ya. Ada seorang penguasa misalkan gitu loh Pak David. Kan ini Hanuman ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, kan begitu ya Pak David. Kemudian ada orang tokoh yang berpengaruh gitu loh, yang pokoknya tokoh berpengaruh, dia itu kejam berpengaruh gitu loh. Kejam tetapi dia itu seorang tokoh terkenal dengan kekejamannya gitu loh Pak David. Dan mengatakan Hanuman ini Tuhan misalkan. Hanuman ini jelmaan Tuhan. Hanuman ini dari awalnya adalah Tuhan, kemudian menjadi Hanuman gitu. Dia itu seperti itu. Barang siapa yang tidak percaya, ini akan saya hukum gitu. Misalkan gitu. Orang-orang ini akan ketakutan gitu dengan seperti itu gitu loh Pak David. Dan kemudian dia itu menciptakan sebuah dogma gitu. Dogmanya bagaimana? Lihat Hanuman. Hanuman ini adalah monyet gitu. Monyet ini adalah, mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung. Lihatlah ini kelakuan Hanuman. Lihat pekerjaan Hanuman, lihat gitu. Mana ada monyet mampu memindahkan gunung. Mana ada kalau bukan Tuhan itu sendiri yang berubah wujud menjadi monyet gitu. Lihat mana ada, ayo di mana ada monyet mampu memindahkan gunung. Hanya Hanuman satu-satunya yang mampu memindahkan gunung gitu. Ini menandakan bahwa Tuhan ini berubah wujud menjadi monyet. Seperti itulah. Kemudian di dogma, lihatlah. Monyet mampu memindahkan gunung. Tidak ada monyet yang mampu memindahkan gunung. Ini semua adalah dogma gitu loh. Dogma, seperti itulah dogmanya gitu. Nah, kemudian ketika ada orang yang cerdas ketika ada orang cerdas bertanya, memangnya Hanuman ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Sebenarnya kan tidak ada. Maka dia akan menjawab. Jadi ini sifat keilahian Hanuman ini adalah mampu memindahkan gunung. Coba Anda, mana ada monyet mampu memindahkan gunung? Seperti itulah dogmanya gitu. Dia itu tidak akan pernah menjawab hal-hal yang ditanyakan, tetapi dia itu melaju lagi menuju kepada sebuah dogma gitu. Seperti itulah gitu. Akhirnya Hanuman pun diakui jelmaan Tuhan gitu. Hanuman pun diakui reinkarnasi dari Tuhan gitu. Seperti itulah gitu gambaran dogma gitu loh Pak David. Contohnya gini Pak David aja ya, gitu contoh. Kalau misalkan ada seorang yang mengatakan, Pak David, Hanuman itu Tuhan gitu. Anda ini dogma, Pak David, coba Anda lihat, ini Hanuman ini kan monyet. Monyet ini mampu memindahkan gunung. Pernahkah ada monyet mampu memindahkan gunung selain Hanuman? Tidak ada, Anda berkata begitu. Tidak ada. Nah, inilah keilahian Hanuman. Seperti itulah dogma-dogma yang ditanamkan gitu loh. Padahal Hanuman sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, dogma itu seperti itu yang ditancapkan ke dalam ini. Jadi ayat apapun yang dikatakan Hanuman sudah tidak peduli, tidak peduli Hanuman mau kata apapun, tak ada peduli. Kenapa? Karena sebuah dogma sudah tertancap di dalam benaknya gitu. Apapun yang terjadi harus percaya kepada bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti itulah gitu. Walaupun Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, harus tetap dituhankan. Walaupun Yesus hanya mengaku utusan, itu harus dituhankan. Seperti itulah dogma yang tertancap gitu pada. Ini hanya saya bukan saya hanya memberikan sebuah gambaran gitu loh Pak. Memberikan sebuah gambaran kepada Anda gitu loh Pak David. Seperti itulah gambarannya gitu. Apalagi Anda mengatakan apa lagi tadi? Lupa saya. Gini ya. Anda juga mengatakan kalau Islam, kalau Al-Quran sumbernya kan dari satu orang, tidak ada yang menyaksikan. Pak David, Anda ini gimana ya?
Anda ini kok ya apa ya, kok nggak paham-paham. Pak David, jadi Mekah dan Madinah menjadi muslim 100% karena orang-orang sekitar itu sudah menyaksikan kebenaran tentang ajaran Islam gitu loh Pak David. Beda dengan Kristen. Yesus itu kan orang Yahudi. Yahudi sendiri menolak Yesus gitu loh. Yang menyaksikan orang Yunani dan Romawi gitu loh. Seperti us itu Yunani dan Romawi itu. Benediktus, Matius, Markus, us itu memang Romawi itu. Paulus gitu. Us itu memang identik dengan Romawi dan Yunani gitu loh. Tidak ada yang menyaksikan kecuali Yunani dan Romawi gitu loh. Yunani ini kan memang ajarannya itu pagan. Yunani ini, Romawi ini pagan, dia itu percaya banyak Tuhan, sehingga ajaran kekristenan itu ada terkontaminasi dengan budaya atau tradisi Yunani dan Romawi. Itu wajar, karena yang membawakan ini Paulus ini adalah kaki tangan Romawi gitu. Ini tidak bisa terpisahkan gitu loh Pak David. Yahudi sendiri, murid orang yang terdekat dengan Yesus sendiri menentang Paulus ini sebenarnya gitu. Menentang, tidak cocok dengan ajaran Paulus ini, tidak cocok gitu loh Pak David. Nah, begini, seandainya Yesus ini Tuhan, tentu saja orang pertama kali yang menyembah Yesus, menyembah Yesus itu tentu ibunya gitu, ibunya. Karena ibunya ini yang diwanti-wanti, diberitahu oleh malaikat gitu, bahwa akan ada anak dan seterusnya, proses. Semua itu tentu saja ibunya ini akan menyembah Yesus kalau memang Yesus ini Tuhan gitu. Nah, anehnya setelah Yesus tiada, ya baru digadang-gadangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ini bukan kesalahan Yesus, ini kesalahan orang yang membawakan. Kan Romawi itu tidak tahu tentang ajaran para nabi. Orang Romawi dan Yunani ini tidak tahu tentang ajaran Allah itu seperti apa. Yang tahu itu cuma pagan gitu aja, Yunani Romawi ini. Dan kemudian dia itu membawa kitabnya Yesus gitu loh, dengan diterjemahkan secara, mungkin ya bisa saja ini secara bagaimana agar supaya sama dengan budaya-budaya mereka gitu. Sehingga Injil yang asli ini berbahasa Yunani gitu. Ini sebenarnya bermasalah di sini sebenarnya gitu loh Pak David. Sudah bermasalah di sini sudah sebenarnya gitu loh. Kalau memang ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada saksi, tidak ada bukti kebenarannya, orang Madinah, orang Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk Islam, Mbak David. Ini membuktikan bahwa Islam itu kebenaran gitu loh, Mbak David. Sehingga daerahnya sendiri banyak orang yang percaya gitu, berangsur-angsur gitu loh, Mbak David. Nah, masalah misalkan firman sumbernya dari satu orang itu wajar. Seorang rasul itu memang sumbernya dari satu orang gitu, satu orang rasul itu gitu loh pada zamannya gitu. Misalkan Nabi Musa itu menerima Taurat, sumbernya dari Nabi Musa. Kalau dari Fir'aun itu bukan Taurat gitu loh Pak David. Anda harus begini, Nabi Musa mengeluarkan Taurat, Fir'aun harus mengeluarkan Taurat juga gitu, maksud Anda harus dibanyak gitu. Aduh Pak David, sumbernya yang disebut dengan kitab suci Taurat ini sumbernya harus dari siapa orang, dari Nabi Musa aja gitu. Itu Taurat namanya. Nah kemudian ketika misalkan Injil, sumbernya itu harus dari satu orang, yaitu Nabi Isa gitu. Dan ketika Al-Quran, sumbernya juga harus dari satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau dari sumbernya dari banyak orang, misalkan gini, Nabi Musa mengeluarkan Taurat, Fir'aun juga mengeluarkan Taurat, ini bukan kitab suci, itu amburadul namanya. Misalkan gini, Yesus mengeluarkan, misalkan Nabi Isa mengeluarkan Injil, terus orang Romawi mengeluarkan Injil juga. Itu bukan Injil yang benar, itu pasti palsu gitu loh Pak David. Sumbernya dari banyak orang gitu.
Itu yang tidak Anda pahami gitu loh Pak David. Nah, seperti yang saya tambahi lagi ya tentang VN Anda yang kedua tadi. Misalkan gini, Anda ini mengaku seorang profesor gitu loh Pak David. Mengaku seorang profesor gitu. Dan dengan segala gelar yang banyak gitu. Orang itu pasti menyelidiki Anda, apakah Anda ini benar profesor atau tidak, apakah Anda ini seorang pendusta gitu. Ketika orang menyelidiki, maka orang itu akan menganggap Anda ini pembohong, dan tidak akan ada yang percaya pada Anda gitu loh. Satu pun tidak akan ada yang percaya gitu loh Pak David kepada Anda gitu loh, kalau Anda mengaku profesor. Nah, begini perbedaannya. Anda ini kan bukan profesor, tetapi Anda juga tidak pernah mengaku profesor. Anda ini tidak pernah mengaku profesor. Kemudian ada orang lain ucuk-ucuk setelah Anda ini tiada, maka orang lain ini mengaku, oh Pak David itu profesor, doktor gini gitu. Nah, ini bukan berarti Anda ini yang bermasalah. Yang bermasalah orang yang mengatakan ini gitu. Berarti orang yang mengatakan ini pembohong, padahal yang mengatakan ini adalah musuh Anda gitu. Sebenarnya ingin menjelek-jelekan Anda gitu, ingin merubah ajaran Anda gitu. Kemudian mengatakan, oh Pak David ini profesor gini. Yang pembohong ini adalah orang yang mengatakan gitu. Sedangkan Anda tidak pernah mengatakan dirimu profesor gitu. Maka yang diteliti oleh orang-orang yang mengatakan ini siapa gitu. Ternyata yang mengatakan adalah musuh Anda yang ingin menyesatkan ajaran Anda gitu loh Pak David. Itu yang bermasalah gitu loh. Kalau misalkan Anda tidak pernah mengaku dirinya profesor, orang tidak akan bermasalah Pak David. Karena Anda tidak mengaku, dan tidak mungkin Anda ini dianggap sebagai profesor karena Anda tidak menganggap dirinya sebagai profesor gitu loh. Maka ketika orang ini mengatakan Anda profesor, sedangkan Anda tidak pernah mengatakan dirimu profesor, yang mengatakan ini yang bermasalah, berarti pendusta, pembohong, pengkhianat ini yang mengatakan ini gitu. Padahal orang yang mengatakan ini memang sengaja dari awalnya memang adalah musuh Anda gitu. Ingin pengikut Anda ini dibantai oleh orang-orang yang mengatakan ini gitu. Ini artinya ketika Anda tiada, orang ini mengaku-ngaku pengikut Anda. Saya ini adalah pengikut Pak David dari lahir gitu. Dipilih sama Pak David dari lahir gitu. Faktanya dia itu dari lahir, dari awal dia itu adalah pembunuh gitu. Pembunuh bagi pengikut Anda gitu. Apakah orang Anda percaya? Ya tidak percaya pada pembohong seperti ini gitu loh Pak David. Itu yang tidak Anda pernah pikirkan gitu. Nah, begitulah dialog saya dengan Bapak Pendeta ini gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda sekalian, dan dukung terus channel ini. Mudah-mudahan Anda diberikan hidayah oleh Allah. Yang mendukung channel ini mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan segala urusannya, dan dimudahkan dan dijadikan orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian. Salah dan apabila ada kalimat yang salah atau apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan silakan Anda tulis di kolom komentar kesalahan-kesalahan yang telah saya katakan, dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.